tentang garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Teti dalam mata pelajaran kimia. Mari kita simak pemaparan berikut ini yang berhubungan dengan garam dapur. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai ikatan kimia, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Sedikit mengenai ikatan logam. Sebelumnya, Ibu kemukakan dulu kompetensi dasar dari ikatan kimia ini, yaitu menganalisis proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel atom, ion, molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Dan menganalisis proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam yang terjadi pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik atau kalian dapat membandingkan ikatan ion dan ikatan kovalen serta kaitannya dengan sifat dan kreatif dan berpikir kritis. Untuk mempermudah pemahaman mengenai ikatan kimia ini, kita lihat peta konsep terlebih dahulu. Pada peta konsep di samping dapat diketahui dengan adanya ikatan kimia. Ikatan kimia itu terdiri dari ikatan ion, ikatan kovalen. Ikatan kimia membentuk molekul. Molekul mempunyai ikatan antar molekul berupa ikatan hidrogen, ikatan van der Waals yang menentukan titik didih suatu senyawa. Nah, ikatan kimia ini terdiri dari ikatan ion yang terbentuk dari ion positif kation, ion negatif anion, dan membentuk senyawa ion. Selain itu, ikatan kimia juga terdiri dari ikatan kovalen yang membentuk senyawa kovalen terdiri dari senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar. Ikatan kovalen terdiri dari ikatan kovalen murni dan ikatan kovalen koordinasi. Kemudian, ikatan kovalen dibedakan menjadi ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Selanjutnya, dalam pembahasan ikatan kimia ini tidak terlepas dengan teori kestabilan atom dari unsur gas mulia. Di antara atom-atom yang ada di alam, hanya atom gas mulia yang stabil. Atom-atom gas mulia stabil dikarenakan atom-atom gas mulia mempunyai konfigurasi elektron dengan jumlah elektron terluarnya 2 dan 8. Jumlah elektron terluar 2 itu adalah unsur helium dan yang lainnya mempunyai elektron terluar berjumlah 8. Nah, untuk mencapai keadaan stabil seperti gas mulia, maka atom-atom membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia ini dapat dilakukan dengan cara membentuk ion atau membentuk pasangan elektron. Membentuk ion itu adalah dasar terbentuknya ikatan ion. Sementara membentuk pasangan elektron adalah dasar terbentuknya ikatan kovalen. Pembentukan ion ini, suatu atom itu akan melepas atau mengikat elektron. Contohnya, atom natrium. Atom natrium dengan nomor atom 11, maka konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 1. Agar stabil, atom natrium akan melepas sebuah elektronnya sehingga konfigurasi elektronnya membentuk, kita lihat 2 dan 8. Yang satu ini dilepaskan dan natrium ini menjadi ion positif 1.
Proses pembentukan ion positif tersebut mudah terjadi karena natrium mempunyai energi ionisasi yang rendah. Selanjutnya, kita akan lihat atom Cl atau klorin dengan nomor atom 17, maka dia membentuk konfigurasi elektronnya 287. Agar stabil, cara yang memungkinkannya adalah membentuk konfigurasi elektron seperti unsur argon, yaitu 288 dengan mengikat sebuah elektron sehingga atom Cl menjadi ion negatif Cl-, 1 elektron. Dan 287 untuk menjadi 8, 7 itu harus ditambah 1 elektron. Sehingga membentuk ion negatif Cl karena dia mengikat ion. Sementara kalau melepaskan ion membentuk ion positif. Itu pembentukan ion sebagai dasar terjadinya ikatan ion. Nah, biasanya pembentukan ion itu bisa dilihat dari elektron valensi atau jumlah elektron keluar dari unsur-unsur tersebut. Nah, unsur-unsur yang ada di golongan 1 dengan elektron valensi 1, unsur-unsur yang ada di golongan 2 dengan elektron valensi 2, itu pada umumnya akan membentuk ion positif karena mempunyai energi ionisasi yang rendah. Dan atom-atom unsur di golongan 6 dan golongan 7 itu akan membentuk ion negatif karena mempunyai energi ionisasi yang cukup besar. Ikatan kimia yang pertama yang akan kita bahas adalah ikatan ion. Ikatan ion terjadi antara ion positif dan ion negatif karena adanya gaya tarik-menarik elektrostastik. Ikatan ion dapat terjadi antara unsur-unsur logam dan unsur-unsur non-logam. Pada umumnya yaitu unsur-unsur logam dari golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 pada sistem periodik unsur. Nah, jumlah ion positif dan ion negatif dalam senyawa yang terbentuk mempunyai perbandingan sedemikian rupa sehingga akan membentuk senyawa yang netral. Contohnya pada senyawa natrium klorida alias garam dapur yang biasa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari itu baik pada saat kita masak atau pada saat kita memerlukan lebih menambah nikmat pada tiap makanan kita. Nah, NaCl atau natrium klorida ini Na-nya membentuk ion positif dan Cl-nya atau klorinnya membentuk ion negatif. Nah, karena membentuk ion positif dan ion negatif ini, atom Cl mengikat sebuah elektron oleh atom Na sehingga akan mempunyai konfigurasi elektron sesuai dengan gas mulia. Terjadi tarik-menarik antara ion natrium dengan ion Cl membentuk gabungan ion natrium klorida. Digambarkan seperti ini, atom natrium dan ini atom klorin, sehingga terbentuk kristal natrium klorida atau garam daku yang biasa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa sifat senyawa ion antara lain mempunyai titik didih dan titik lebur yang tinggi. Kristal senyawa ion keras tetapi rapuh dan pada umumnya mudah larut di dalam air sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Jika pasangan elektron berasal dari masing-masing atom yang saling berikatan, maka disebut sebagai ikatan kovalen. Sedangkan, jika pasangan elektron yang digunakan berasal dari salah satu atom yang berikatan, maka disebut ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen ini biasanya digambarkan menggunakan rumus titik elektron atau disebut juga struktur Lewis atau lambang Lewis. Nah, gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen akan membentuk molekul.
Jumlah tangan ikatan kovalen memberikan informasi jumlah ikatan dalam suatu molekul kovalen. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana rumus titik atau struktur Lewis dari beberapa atom. Kita dilihat misalnya untuk atom hidrogen mempunyai sebuah elektron valensi, maka digambarkan ada titik di ini titiknya menandakan bahwa itu adalah sebuah elektron valensi. Kemudian untuk atom magnesium mempunyai 2 elektron valensi, digambarkan ada 2 titik. Ini ada 2 titik. Kemudian atom karbon mempunyai 4 elektron, digambarkan dengan 4 titik. Kemudian atom atom N mempunyai 5 elektron valensi, digambarkan dengan 5 titik. Begitu seterusnya. Jadi untuk atom Cl, atom klorin mempunyai 7 elektron valensi, digambarkan juga dengan 7 titik. Di antara 2 atom dalam molekul ini ada sepasang elektron ikatan, maka ikatannya disebut ikatan kovalen tunggal. Seperti tadi di awal pernah kita lihat di peta konsep bahwa ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, dan ada ikatan kovalen rangkap 3. Jika di antara 2 atom dalam molekulnya hanya ada sepasang elektron ikatan, maka ikatannya disebut ikatan kovalen tunggal. Contohnya pada molekul hidrogen H2. Kemudian jika ada 2 pasang elektron ikatan, maka disebut ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya pada molekul O2 atau oksigen. Dan selanjutnya, jika ada 3 pasang elektron ikatan, maka disebut ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya pada molekul N2 atau nitrogen. Nah, sifat-sifat senyawa kovalen pada umumnya mempunyai titik didih yang rendah dan umumnya tidak menghantarkan arus listrik. Ada sebagian senyawa kovalen itu juga yang bisa menghantarkan arus listrik. Nah, selain ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, maka ikatan kovalen itu juga ada ikatan kovalen koordinasi. Jika ikatan kovalen menggunakan pasangan elektron dari masing-masing atom unsur, nah, maka ikatan kovalen koordinasi terjadi pada pembentukan ikatan kovalen yang pasangan elektronnya hanya berasal dari satu atom yang berikatan. Contohnya untuk molekul SO3. Kalian bisa lihat SO3 ada ikatan kovalen ini pergunakan sama-sama, dan ini adalah ikatan kovalen koordinasinya karena yang diberikan hanya dari oksigen saja. Sehingga ikatan kovalennya menjadi ini tanda panah menunjuk pada atom S membentuk pasangan elektron pada atom O. Nah, yang memberikan elektronnya hanya atom oksigennya saja, sementara S tidak memberikan. Begitu untuk molekul SO3 atau yang disebut ikatan kovalen koordinasi, itu hanya terdapat pasangan elektron yang berasal dari satu atom saja. Selanjutnya, bahas sedikit mengenai ikatan logam. Ikatan logam terjadi pada unsur-unsur logam karena atom-atom logam itu mempunyai sifat yang unik, antara lain mengkilap, dapat menghantarkan listrik dan kalor dengan baik, mudah ditempa, bulat, dan dapat diukur menjadi kawat. Maka logam mempunyai ikatan yang terbentuk melalui ion-ion negatif yang banyak yang terdapat dengan gaya tarik dalam lautan elektron. Itu ikatan logam, sehingga ikatan logam itu tersendiri sulit dipaparkan melalui ikatan ion atau ikatan kovalen karena keunikan dari sifat-sifat logam atau unsur logam itu sendiri. Itulah yang Ibu bisa paparkan pada kesempatan ini. Nah, kalian sebelumnya bisa dilihat
bagaimana gambaran mengenai ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.